Detik-detik rekaman CCTV yang mengguncang publik. Rekaman CCTV berdurasi kurang dari setengah menit itu mendadak menjadi bara yang menyulut amarah dan rasa ingin tahu jutaan pasang mata. Dalam video tersebut, seorang perempuan berkerudung memasuki sebuah lobi apartemen dengan langkah pelan seolah sedang menimbang setiap gerak yang ia buat. Sorotan kamera menangkap gestur gugup perempuan itu, sementara bayangan panjang di lantai memberikan kesan dramatis, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak ada suara, hanya visual yang memicu ratusan interpretasi liar. Uploader anonim yang pertama kali mengunggahnya bahwa perempuan itu adalah Inara Musli, meski wajahnya sama sekali tidak terlihat jelas. Dalam hitungan menit, potongan video itu menyebar ke berbagai platform, memancing komentar panas, teori konspirasi, hingga berbagai analisis amatir dari netizen yang mendadak merasa seperti pakar forensik video. Keheningan malam berubah menjadi badai digital yang menelan nama Inara tanpa ampun. Video itu tidak hanya menampilkan sosok samar, tetapi juga menciptakan ruang gelap penuh dugaan, prasangka, dan narasi yang melompat jauh dari fakta. Inilah awal dari rentetan kejadian yang kemudian berubah menjadi laporan polisi, merebak menjadi isu nasional, dan menarik perhatian seluruh negeri. Sebuah rekaman 27 detik yang mengubah banyak hal. Bahkan sebelum siapapun tahu apakah perempuan itu benar-benar Inara atau hanya seseorang dengan kemiripan fisik yang kebetulan tertangkap kamera. Laporan polisi yang mengubah arah cerita. Kabar tentang rekaman CCTV itu sebenarnya sudah cukup membuat publik gaduh. Namun semuanya benar-benar meledak ketika seorang pria bernama Samudra, tokoh rekaan dalam kisah ini, muncul di depan kantor polisi dengan membawa map coklat yang tampak penuh berkas. Ia mengumumkan bahwa dirinya secara resmi melaporkan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan. Langkah Samudra terlihat mantap, tetapi sorot matanya menyimpan emosi yang sulit diterjemahkan, antara marah, kecewa, dan mungkin dendam. Media yang kebetulan berada di lokasi langsung mengerubutinya, memotret, merekam, dan menyiarkan setiap detik momen itu. Samudra mengklaim memiliki bukti tambahan selain rekaman CCTV, meski ia menolak memberi penjelasan detail. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa laporan diterima, tetapi menegaskan bahwa tuduhan itu masih harus diverifikasi secara hukum. Bagi publik, kehadiran Samudra adalah bahan bakar baru untuk drama yang sedang menyala. Nama Inara kembali diseret ke tengah panggung spekulasi yang tak berkesudahan. Laporan ini menandai babak baru. Apa yang sebelumnya hanya gosip digital, kini berubah menjadi urusan hukum. Dan di balik itu semua, satu pertanyaan bergaung lebih keras dari lainnya. Apakah Samudra benar-benar mencari kebenaran, ataukah ia hanya bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan seorang perempuan yang sedang bangkit membangun hidupnya? Klarifikasi pihak manajemen yang mencoba memadamkan api. Ketika isu mulai membara, manajemen Inara merespons cepat dengan mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka membantah tegas bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Inara. Dengan nada terukur namun tegas, mereka menyebut bahwa tuduhan itu tidak hanya keliru, tetapi juga merupakan bentuk pencemaran nama baik yang sangat merugikan. Manajemen menyertakan jadwal kerja Inara pada hari yang sama, lengkap dengan foto behind the scenes pemotretan yang sedang ia lakukan di studio Jakarta Selatan. Mereka menekankan bahwa Inara berada bersama 5 staf, seorang fotografer, dan 2 makeup artis. Semuanya bisa menjadi saksi. Meski demikian, klarifikasi itu justru memicu 2 kubu publik yang saling berlawanan. Ada yang percaya penuh dan membela Inara mati-matian. Namun ada pula yang bersikap sinis dan menganggap klarifikasi itu hanya strategi menyelamatkan citra. Media sosial menjadi ajang perang opini, sementara Inara sendiri memilih bungkam. Dalam situasi seperti ini, klarifikasi manajemen seharusnya bisa meredakan keadaan, tetapi justru menjadi pemantik baru untuk perdebatan yang makin liar. Seolah publik tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari pihak yang ingin mereka salahkan. Jejak digital uploader misterius yang menghilang mendadak. Uploader anonim yang pertama kali menyebarkan potongan CCTV itu awalnya terlihat sangat aktif, memposting beberapa kali, memberikan narasi panjang, bahkan menantang siapapun yang membela Inara. Namun ketika isu semakin membesar dan polisi mulai menyebut akan menelusuri identitasnya, akun tersebut lenyap begitu saja. Semua postingannya hilang, jejak digitalnya menguap, dan profilnya tidak dapat dilacak lagi.
Hilangnya akun misterius itu justru memperkuat dugaan bahwa video tersebut sengaja dilempar untuk menciptakan skandal besar. Publik mulai membangun berbagai teori, mulai dari kemungkinan bahwa uploader dibayar pihak tertentu hingga dugaan bahwa ia menghapus jejak karena mengetahui dirinya telah melanggar hukum. Polisi menegaskan bahwa meskipun akun menghilang, jejak digital tetap bisa ditelusuri. Bagi banyak orang, lenyapnya uploader adalah twist dramatis pertama dalam drama ini, seolah ada tangan tersembunyi yang bermain di balik layar. Hilangnya akun itu justru menggiring cerita ke arah yang lebih gelap. Apakah rekaman CCTV memang asli atau sengaja direkayasa? Dan yang lebih penting, siapakah yang paling diuntungkan bila nama Inara jatuh? Media sosial membara, dukung, kecam, dan tuduh tanpa bukti. Isu yang menyangkut artis besar selalu memicu reaksi berantai, namun dalam kasus ini, reaksi publik memuncak lebih cepat dari biasanya. Dua hashtag besar, hashtag dukung Inara dan hashtag buka CCTV asli, saling bersaing di trending. Setiap unggahan tentang Inara, baik yang bernada positif maupun negatif, langsung dibanjiri komentar. Ada yang marah, ada yang bingung, ada yang merasa berhak menghakimi. Beberapa akun membuat analisis palsu seolah-olah mereka ahli forensik video. Sementara, akun lainnya membuat narasi konspirasi yang semakin menjauh dari logika. Tak sedikit influencer yang ikut berkomentar, seolah drama ini adalah panggung yang menunggu peran tambahan. Media sosial berubah menjadi arena gladiator digital, di mana orang-orang bertarung dengan kata-kata, asumsi, dan prasangka. Padahal, hingga saat itu, belum ada satupun kepastian bahwa perempuan dalam video itu benar-benar Inara. Namun dalam dunia yang dikuasai kecepatan informasi, opini publik sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Dan di tengah riuh rendah itu, nama Inara terombang-ambing di antara gelombang komentar yang tak berhenti menghantam. Polisi memulai forensik video, perburuan kebenaran dimulai. Setelah laporan dibuat dan kontroversi semakin meluas, pihak kepolisian mengambil langkah resmi dengan membawa rekaman CCTV itu ke laboratorium forensik digital. Proses ini tidak sederhana. Keaslian video harus diperiksa frame per frame untuk mengetahui apakah ada manipulasi, pemotongan, atau penggabungan visual. Penyidik juga harus memastikan timestamp video, lokasi kamera, dan kecocokan gestur sosok yang terekam. Polisi menyatakan bahwa kasus ini membutuhkan kehati-hatian luar biasa karena menyangkut reputasi seseorang. Sementara publik menuntut agar hasil investigasi segera diumumkan, polisi menegaskan bahwa analisis forensik membutuhkan waktu. Pernyataan ini tidak menghentikan spekulasi, tetapi setidaknya memberi angin segar bahwa kasus ini ditangani secara profesional. Namun, semakin lama proses berlangsung, semakin banyak opini liar bermunculan. Beberapa netizen mulai mengklaim memiliki versi asli video, meskipun jelas itu hanya editan. Di sisi lain, tim hukum Inara mengaku optimis karena percaya hasil forensik akan membuktikan bahwa rekaman itu tidak valid. Namun, sebelum hasil resmi keluar, drama publik terus berlanjut, seperti panggung tanpa sutradara. Samudra kembali muncul dengan klaim bukti tambahan. Ketika publik mulai jenuh dengan spekulasi yang berputar di tempat, Samudra kembali muncul di sebuah talk show televisi dan membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengaku memiliki bukti tambahan yang lebih kuat daripada rekaman CCTV, meski ia menolak menunjukkannya ke publik dengan alasan sedang dalam proses hukum. Pernyataannya memicu kehebohan baru. Banyak yang mempertanyakan motifnya. Mengapa ia begitu aktif tampil ke media jika laporan masih dalam tahap pemeriksaan? Beberapa pengamat menilai bahwa langkah Samudra terkesan emosional, bahkan dramatis, sementara yang lain menduga ada motif tersembunyi di balik aksinya. Wawancara itu memperkeruh suasana karena memberi kesan bahwa Samudra sedang membangun opini publik, bukan mencari kebenaran. Di sisi lain, pendukung Samudra menganggap keberaniannya sebagai langkah tegas. Namun, bagi pihak Inara, tindakan itu dianggap sebagai bentuk tekanan mental dan pencemaran nama baik. Muncul dugaan bahwa Samudra sebenarnya tidak memiliki bukti kuat dan hanya mengandalkan rekaman CCTV yang keabsahannya masih meragukan. Drama pun bertambah panjang, meninggalkan publik dalam kebingungan tentang siapa yang sebenarnya sedang memainkan narasi. Inara akhirnya bersuara, satu kalimat yang mengguncang emosi publik. Meski sejak awal memilih diam, Inara akhirnya mengunggah satu kalimat pendek yang langsung memecah keheningan.
Di Instastory-nya, ia menulis, "Kebenaran akan menemukan jalannya." Kalimat sederhana itu membuat publik bergemuruh. Dalam sekejap, ribuan komentar bermunculan. Sebagian memberikan dukungan penuh, sebagian mempertanyakan maknanya, dan sebagian lain justru menuduh bahwa itu adalah tanda ketakutan. Namun, bagi banyak orang, unggahan itu menunjukkan bahwa Inara sedang dalam tekanan besar. Raut wajahnya tidak terlihat, tetapi tulisan itu memunculkan gambaran emosional yang kuat. Seorang perempuan yang lelah di tengah badai, tetapi tetap berdiri dengan secercah harapan bahwa kebenaran akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Kalimat itu terreplikasi di seluruh platform media sosial, dari Instagram hingga Twitter, menjadi simbol perlawanan terhadap fitnah digital. Meski sederhana, kalimat itu seolah memiliki tenaga yang mampu menenangkan para pendukungnya, dan sekaligus membuat lawannya bertanya-tanya, apakah Inara tahu sesuatu yang belum diketahui publik? Pengamat hukum mulai turun tangan memberi perspektif baru. Ketika drama semakin kusut dan opini publik terpecah, sejumlah pengamat hukum mulai memberikan pandangan profesional. Mereka menjelaskan bahwa laporan terhadap Inara harus dibuktikan dengan fakta kuat, bukan hanya rekaman CCTV yang wajahnya tidak terlihat jelas. Jika tuduhan tidak terbukti, pihak pelapor dapat terjerat pasal pencemaran nama baik. Hal ini membuat publik mulai memikirkan kembali posisi Samudra dalam perkara ini. Beberapa ahli juga menyoroti bahwa penyebaran video tanpa verifikasi dapat dikategorikan pelanggaran hukum, apalagi jika video tersebut terindikasi hasil manipulasi. Para pakar menekankan bahwa media sosial bukanlah ruang pengadilan, dan opini publik tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan seseorang secara hukum. Penjelasan para ahli ini sedikit banyak membantu meredam sebagian publik yang sebelumnya terlanjur menghakimi. Namun pada saat yang sama, pernyataan para ahli justru memunculkan narasi baru. Apakah semua ini hanya jebakan besar yang ditujukan untuk merusak reputasi Inara? Drama berubah dari tuduhan moral menjadi pertanyaan hukum yang lebih kompleks, menarik perhatian lebih luas dari sebelumnya. Penantian hasil forensik, titik balik yang menentukan semuanya. Hingga kini, publik masih menunggu hasil forensik video yang menjadi pusat kontroversi. Polisi menyatakan bahwa analisis sedang dalam tahap akhir, dan hasilnya akan menentukan masa depan kasus ini. Sementara itu, suasana semakin menegang. Pendukung Inara berharap hasilnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara pihak lain bersiap menerima apapun hasilnya, meski diam-diam berharap drama terus berlanjut. Tim hukum Inara telah menyiapkan langkah balik jika tuduhan terbukti palsu, termasuk kemungkinan melaporkan balik sejumlah pihak. Drama yang dimulai dari rekaman 27 detik kini telah berkembang menjadi badai besar yang menyelimuti dunia hiburan. Semua orang menunggu satu hal, apakah perempuan dalam video itu benar-benar Inara, ataukah ini hanyalah salah satu dari permainan kotor yang memanfaatkan ketenaran seseorang. Yang pasti, apapun hasilnya nanti, kasus ini akan menjadi pengingat bahwa kebenaran membutuhkan waktu, sementara fitnah bisa menyebar dalam hitungan detik. Dan ketika hasil itu akhirnya keluar, dunia digital mungkin akan kembali berguncang, entah karena pembuktian atau karena kebenaran yang selama ini tertutup oleh suara gaduh publik.